Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen yang Waalaikumsalam. sangat spesial hari ini, saya bersama salah satu tokoh politik yang sangat terkenal, bahkan di balik semua momentum yang terjadi di Sulawesi Barat, tokoh ini sangat dikenal, yang biasa dipanggil dengan kakak ARH, ya seperti itu beliau disapa. Jadi hari ini mungkin saya akan banyak berbicara tentang bagaimana sih kiprah beliau selama ini, kemudian kira-kira seperti apa bayangan beliau ke depannya, terutama khususnya di Partai Nasdem sendiri. Baik, saya ingin menyapa dulu ke Kakak Rahim. Gimana kabar Kakak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita baru saja merayakan satu dekade. Ini momentum yang sangat luar biasa karena di usia 10 tahun ini semua kader turut dalam euforia perayaan. Kira-kira di Sulawesi Barat sendiri bagaimana Kakak Rahim melihatnya? Ya, terima kasih Kakak Jan, kesempatan yang sangat baik ini. Kita sama-sama ketahui bahwa baru saja Partai Nasdem ini merayakan 10 tahun perjalanannya berada di jalan restorasi, ya. Usia yang disebutkan oleh Ketua Umum Bapak Haji Surya Paloh sebagai usia yang relatif masih muda, tetapi alhamdulillah sejarah perjalanan 10 tahun itu Nasdem telah meyakini bahwa kita telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi proses perjalanan bangsa kita ini. Nasdem telah memberikan sesuatu yang fundament dari apa yang kita sebut dengan restorasi atau gerakan perubahan menuju Indonesia yang makin baik, maju dan bermartabat. Ya. Kalau kita berbicara secara global, maksudnya secara nasional, kiprah Partai Nasdem mungkin kita lihat secara nyata, ya. Bagaimana dimulai dari pemilihan pertamanya sampai sekarang itu progresifnya sungguh luar biasa. Tapi saya ingin menelisik sedikit di Sulawesi Barat sendiri, Kakak Rahim. Seperti apa Kakak Rahim mulai gerakan restorasinya di Sulawesi Barat sendiri di usia 10 tahun ini? Adakah momentum-momentum spesial yang Kakak Rahim ingat? Ya, saya kira Nasdem sejak keberadaannya sebagai dalam panggung politik nasional 11 November 2011 yang lalu, dan alhamdulillah kita sudah menjadi peserta pemilu di 2 kali momentum itu, ya, 2014, 2019, kemudian 2019-2024. Alhamdulillah di Sulawesi Barat ini memang kita mengalami satu lompatan yang luar biasa, ya. Dari hasil pemilu 2014 kita tahu bahwa jumlah kita itu, kalau saya tidak salah ingat, itu baru sekitar 12, ya, sekitar 12. Di Mamasak kita ada 3 kursi, satu fraksi, kemudian di Polman itu baru 3 kalau saya tidak salah ingat, kemudian di Majene ada 2, Mamuju hanya 1, kemudian Pasangkayu 1, dan Mamuju Utara atau Pasangkayu hari ini itu hanya 2 kursi, ya, 2 kursi. Ini 3 kursi. Progresifnya sangat luar biasa. Nah, provinsi, DPR provinsi dari 2, ya. Kemudian hari ini kita sudah mendapatkan 28 ya, anggota DPRD. Bahkan ada 2 kabupaten yang kita mampu merebut pimpinan DPR sebagai ketua, Mamasa dan Mamuju. Demikian juga di provinsi, dari 2 menjadi 6. Bahkan kita bisa menjadi pemenang keempat, ya, dan kita berhak untuk mendapatkan posisi wakil ketua DPRD. Saya rasa ini adalah lompatan yang sangat, ya, kalau saya perumpamaan saya, ini lompatan di usia 10 tahun ini, kiprahnya di Sulawesi Barat sendiri, kemudian melahirkan salah satu yang masih saya ingat adalah kiprah ketika Pak Anwar ini kemudian digaungkan oleh Nasdem sendiri. Ada tidak
yang masih diingat oleh kakak Rahim sendiri, seperti apa perjalanan kakak ketum saat ini juga pada saat itu? Yang saya ingat sih kakak Haji Anwar dan Saleh selaku mantan gubernur ya, dan peletak dasar perjuangan membentuk provinsi Sulawesi Barat ini. Saya pikir Pak Anwar telah menorehkan satu prestasi yang sangat spektakuler bagi perjalanan provinsi Sulawesi Barat ini ya. Dan karena itu sebagai kader Partai Nasdem yang mengikuti betul alur perjalanannya dengan segala dinamika politik yang yang dilewati oleh Partai Nasdem, sebuah anugerah luar biasa ketika Haji Anwar dan Saleh ya dengan keikhlasan dan ketulusannya ingin memimpin ya, bersedia untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem ini. Dan kenapa demikian? Karena saya sangat meyakini bahwa keberadaan Pak Aas ya, atau Anwar Anan Saleh dalam pucuk kepemimpinan Partai Nasdem Sulawesi Barat ini, tentu kita paham bahwa Pak Anwar ini masih punya mimpi besar untuk melihat bagaimana Sulbar ini bisa terus berbenah, terus bisa melakukan lompatan-lompatan jauh ke depan dengan apa yang telah dicapai selama kurun waktu 10 tahun kepemimpinannya. Ya. Di luar itu saya kira Pak Anwar sudah menegaskan beberapa kali di forum-forum atau di panggung-panggung event Partai Nasdem ini bahwa secara subjektif, secara personal dia tidak punya kepentingan politik apa-apa lagi kecuali ingin mengkontribusi ya, masih ingin mengkontribusi dari sisi pemikiran dan di sisa usia beliau ya, hidup beliau, bagaimana kemudian generasi muda yang ada hari ini ya benar-benar bisa memahami bagaimana Sulbar ini diperjuangkan dengan melewati begitu besar tantangan dan rintangan. Karena itu kita semuanya ya, terutama kader-kader Partai Nasdem ya, harus mampu menghadirkan semangat kebersamaan, semangat penuh dengan loyalitas dan dedikasi untuk bagaimana kita berkontribusi bagi kemajuan kemajuan daerah ini lewat Partai Nasdem. Evenly mungkin saya sedikit menelisik kembali. Kita melihat mungkin untuk saat ini ya, mungkin pasca pelantikan kemarin yang kurang lebih 2 bulan, kemudian evenly Kakak Anwar bersama jajaran pengurus Kakak Rahim yang kemudian melakukan gerakan yang begitu cepat. Bagaimana Kakak Rahim sendiri? Ini banyak yang membicarakan saat ini Kakak Rahim tentang Partai Nasdem. Ya, saya kira sangat wajar kalau hari ini banyak orang kemudian membincang Partai Nasdem. Entah karena Partai Nasdem itu berhasil menggaungkan sesuatu hal yang baru atau kita istilahkan gagasan-gagasan baru dalam dunia politik hari ini. Demikian juga dengan akselerasi yang terus kita lakukan di Sulawesi Barat. Dengan kehadiran Pak Anwar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, tentu ini akan menjadi kekuatan stimulan bagi seluruh kader untuk terus bekerja, terus berbenah untuk mengejar tentu saja bagaimana partai ini benar-benar hadir dengan misi kemanusiaannya. Karena Ketua Umum dalam pidatonya kemarin pun juga masih menegaskan bahwa kita memang berada di dalam ruang kerja-kerja politik, tetapi
tidak boleh meninggalkan misi kemanusiaan, artinya politik kemanusiaan. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan karena ketua umum baik di kegiatan-kegiatan nasional, ya, demikian juga ketua DPW kita selalu menekankan bahwa kerja-kerja politik itu bukan kerja ujung tahun ataukah bahkan di pintu gerbang pemilu. Tetapi kerja-kerja politik itu adalah kerja-kerja setiap waktu, kerja per jam, kerja per hari, bulan, tahun, ya, untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kita, ya, memberikan edukasi, memberikan pertolongan, peran-peran sosial, ya, itulah sebabnya kita kemarin juga, ya, selalu menekankan bagaimana seluruh struktur partai politik dan kader yang ada di setiap level, baik itu DPW, DPD, DPC, DPRT, bahkan mereka yang mencintai Partai Nasdem ini, mari kita terus bergerak, mari kita tunjukkan komitmen kita terhadap masyarakat kita, ya, masyarakat, bahwa memang partai politik itu hadir untuk menjadi etalase, bahkan menjadi katalisator dari upaya kita mengagregasi kepentingan masyarakat. Baik, saya sedikit mungkin kita maju ke depan sedikit, Kakak Rahim. Ini Nasdem kalau ibarat kata kendaraan, dia hampir siap lah untuk kemudian dikendarai oleh seluruh kader-kadernya, seperti itu. Kita akan membincang sedikit tentang 2024. Ada apa di akan datang seperti itu. Saya ingin tanggapan tak sedikit, Kakak. 2024 itu kita akan menghadapi dua momentum penting bagi perjalanan bangsa ini, perjalanan daerah ini, ya, bahkan perjalanan rakyat kita ke depan ini. Satu, ada pemilu nanti di 2024, entah itu di Februari, entah itu di Mei, kita tinggal menunggu keputusan. Kemudian ada pilkada serentak, yang konsepnya itu di November 2024. Nah, Nasdem pada posisi bagaimana kita memastikan bahwa seluruh piranti menuju target pencapaian itu bisa disiapkan dari sekarang. Seluruh instrumen politik itu harus digerakkan. Seluruh resources partai ini harus terus bergerak dan harus terus dimaksimalkan, karena kepentingan pertama kita adalah bagaimana kader-kader Partai Nasdem, ya, di seluruh tingkatan itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nasdem sendiri melihatnya seperti apa, Kakak? Ini kan banyak yang kader sekarang, yang potensial, persaingannya juga luar biasa. Bahkan mungkin beberapa tokoh Nasdem ini sudah mulai disebut-sebut, termasuk Kakak sendiri. Saya tidak ingin mendahului kita tidak ingin mendahului takdir, ya. Tapi saya kira Partai Nasdem ini adalah salah satu partai politik yang sudah merancang, ya, mendesain, ya, dirinya dengan seluruh resources yang kita miliki untuk menjadi bagian penting di dalam proses bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, termasuk dalam menghadapi kontestasi pemilu, demi apalagi di pilkada. Nah, sekarang, ya, kalau saya ditanya soal kader-kader, saya kira di 6 kabupaten dan tentu di tingkatan provinsi, saya melihat sampai hari ini Nasdem sangat siap. Nah, tentu saja ada instrumen, ada variabel yang nanti akan menjadi ukuran kita di dalam menentukan apakah kita akan mengusung kader sendiri sebagai 01, ataukah nanti akan tepatnya di 02, ya. Tentu ada variabel, termasuk variabelnya adalah seperti apa potret masyarakat kita di bawah. Apakah memang ada keinginan mereka
untuk memberikan dukungan terhadap kader Partai Nasdem. Tetapi satu yang pasti, selalu Ketua Umum tegaskan bahwa bagi kita Partai Nasdem, ya, kontestasi itu adalah hal biasa. Pilkada itu adalah hal yang biasa. Pemilu pun juga demikian. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap pilkada itu mampu melahirkan pemimpin yang transformatif, pemimpin yang benar-benar memahami ya alam pikir, memahami kebatinan masyarakat, ya tentang satu perubahan, tentang kehendak untuk hidup lebih baik. Mereka hidup lebih layak, lebih bermartabat. Nah, inilah untuk apa? Untuk apa kita berpilkada? Ya, pergantian satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, tetapi kita gagal di dalam melahirkan sosok-sosok pemimpin yang benar-benar mampu menghadirkan, mampu melakukan transformasi nilai, transformasi gagasan untuk sebuah perubahan yang fundamental. Ini yang kita ingin tuju. Tidak sekedar Nasdem, tidak sekedar ingin menjadi pelengkap dari sebuah kontestasi, tapi kita ingin mengusung satu ide yang kita sebut dengan politik gagasan. Artinya kontestasinya itu, pertarungannya itu bukan sekedar pertarungan mobilisasi massa, tetapi pertarungannya adalah ide. Apa ide Anda? Apa gagasan Anda? Karena itu juga menjadi hal yang elementer di dalam mengukur kesiapan seorang calon ya untuk menjadi seorang pemimpin. Satu. Yang kedua adalah Partai Nasdem tetap konsisten dari awal kelahirannya, sejak Ketua Umum kami Haji Surya Paloh mendeklarasikan partai ini sampai hari ini dan ke depan konsisten mengusung tema politik tanpa mahar. Dan itu terus dijaga. Oh ya, ini yang menjadi komitmen kita, seluruh kader tanpa kecuali. Kenapa demikian? Betapa pentingnya kita bicara soal politik tanpa mahar. Karena kita meyakini betul bahwa rentang panjang perjalanan politik kita selama ini di dalam proses, dalam pertarungan sebuah kekuasaan, banyak tokoh, banyak putra-putri bangsa ini, daerah ini yang sesungguhnya memiliki nawaitu yang begitu baik, memiliki kemampuan yang cukup bagus, memiliki integritas yang tinggi. Tetapi karena mereka tidak memiliki modal, mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, akhirnya mereka tidak memiliki kesempatan. Nah, tidak ada ruang untuk masuk di dalam. Karena itu, bagi anak-anak negeri ini, bagi putra-putri daerah yang memiliki standar kualifikasi yang baik, memiliki niat yang suci, memiliki kemampuan yang handal, memiliki gagasan yang cemerlang tentang visi pembangunan sebuah daerah, memiliki integritas yang memadai, maka Nasdem menyatakan sikap bahwa kami menyiapkan karpet merah bagi siapapun mereka yang benar-benar memiliki kapasitas itu. Ya, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi Nasdem betul-betul konsisten dengan semua, baik itu politik anti mahar, memberi ruang yang seluas-luasnya kepada kader-kader muda. Baik, pemirsa, mungkin ini di sesi terakhir, tapi ada satu yang spesial sekali di sesi kali ini, di sesi terakhir. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Kakak Rahim. Ya, 2 pertanyaan paling tidak mungkin akan kita coba mengetes sejauh apa Kakak Rahim ini kemudian bisa bergaul di masyarakat sejauh ini seperti itu. Ya, ada 2 pilihan saja Kakak. Ya. Saya mau bertanya ke Kakak Rahim. Kakak memilih provinsi atau kabupaten? Saya tergantung penugasan partai. Iya. Mana yang terbaik bagi partai, maka itu yang saya pilih. Ya itu. Jawabannya sangat normatif. Yang kedua, ini terkait dengan keseharian beliau. Pilih tenis meja atau bulu tangkis?
Saya lebih memilih tenis meja Tenis meja. karena saya adalah ketua Persatuan Tenis Ya Meja. banyak yang tidak tahu juga ini. Beliau sekarang menjabat juga sebagai ketua PTMISI Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat. Terakhir, jikapun Kakak Rahim ditunjuk mandat sebagai salah seorang pemimpin, apa yang Kakak Rahim akan katakan? Saya akan melakukan yang terbaik. Demi rakyat apapun, kita pasti akan berikhtiar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk rakyat. Itu tadi mungkin bincang-bincang saya. Ada closing statement Kakak? Terima kasih buat semua teman-teman restorasi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Kopi Restorasi. Terima kasih.